Tapi jadi memorable jokesnya lu kayak yang waktu di final tuh yang lo ngomongin Wapeye, yang ngomongin Yonglek gitu kan, itu kan jadi memorable kan. Iya. Jadinya bisa jadi tebelnya gitu kan, Yonglek peyek apa bukan? Jadi dia peyek nih kerupuk apa bukan gitu kan? Dibilang kerupuk nggak kayak kerupuk, dibilang gorengan nggak ada di tukang gorengan. Sama kayak rapnya Yonglek. Dibilang rap bukan, dibilang gorengan bukan, masa yang dibilang gorengan bukan. Gitu jadi kayak gitu kan. Lu materi dia? Gue nonton. Abis ini lu mau ngomongin yang Kemal nih pasti. Gue nunggu aja. Di podcast Hancur kali ini kita ada Ridwan Remin. Betul. Terima kasih buat yang sudah mengundurkan diri dari podcast ini. Akhirnya saya bisa mampir ke sini. Dari menit pertama. Terima kasih. Sukses dengan tinjunya. Dari menit pertama langsung. Padahal gue mau gas pelan-pelan dulu nih. Langsung. Udah langsung aja kasih statement. Karena juga pas waktu gue nge-host barengan sama Remin di sana banyak banget komentar seperti itu. Jadi itu alasan lu gak pernah mau datang sebelumnya, Min? Gak pernah diundang juga. Siapa yang undang? Pernah kita lu bilang enggak gue gue satu-satunya ada di podcast Hancur itu yang telepon zaman pandemi. Oh iya benar. Oh iya yang karena kita tiap hari ya waktu itu. Iya. Pas suara gue masuk ada yang hilang tuh suaranya tuh. Oh iya. Suara yang itu dibungkam tiba-tiba. Tapi kan lu udah karya dibalas karya tuh ya. Pada saat itu ya. Iya luar biasa. Terhormat gue ngerasa. Jadi sumber inspirasi. Tapi ada gimana rasanya ada orang bikin lagu lu masuk? Gokil gue. Gokil. Gimana? Gokil. Gue setara artis-artis besar gitu loh. Setara Iron Man. Yang I Love You 3000. Nah itu gue setara itu. Cuman bedanya persepsinya yang ini sukain sih enggak. Tapi sebenarnya kan lu kan ada masalah kan. Orang tuh biasanya nanya gak ada masalah ya. Gak ada kan. Kalau personal gak ada. Gak ada ya. Karena gak peduli juga. Gue tuh lebih menilai. Kan gini, gue tuh makin kesini makin bisa ngebedain mana orang yang berkarya sama yang berusaha survive aja gitu. Kalau masalah karya tuh gue lumayan kritis gitu. Mulai lumayan menganalisa gitu. Misalnya mana yang bagus, mana yang jelek buat gue sendiri. Karena yang bagusnya bisa nggak ya gue coba gitu. Yang jeleknya jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau yang masalah survive mah ya udahlah akhirnya terserah aja gitu. Karena itu untuk dia survive. Iya kan. Misalnya lu mau bikin konten, mau bikin lagu, mau bikin apa gitu, kalaupun jelek juga kalau emang buat survive ya udah gitu. Cuma kan stand up comedian mah apa aja yang dilihat kan dibahas. Kan? Harusnya tidak ada masalah. Gitu. Harusnya. Iya. Cuma kan ternyata pas ditelusuri dia ternyata nggak segitu stand up komediannya. Jadinya bermasalah gitu. Kalau yang stand up komedian banget mah kayaknya harusnya lumrah sih. Ya. Ini nggak ada di skrip ya, tolong ya. Itu memang tidak ada. Karena ada beberapa. Gue tuh bukan tapi kayak risinya kayak ada beberapa komen di kita gitu di YouTube-nya podcast Hancur kan baru sama di Spotify gitu kayak. Iya nih. Kenapa sih dibahas mulu? Iya kenapa sih dibahas mulu? Karena emang tamu yang kesini pengennya ngebahas. Iya. Sama lu. Kenapa sih nggak bisa move on? Lu tuh nggak ini ya iri melihat kesuksesan yang di sana apa segala macam. Nggak sama sekali itu. Kalau yang tadi Remin bilang kalau yang tahu anak-anak stand up tahu kalau itu bercanda. Yang nonton kan juga berarti nggak tahu konteks itu bercanda kan. Gitu jadi kayak. Tapi pasti akan selalu dibahas sih. Iya nggak mungkin nggak dibahas. Semi akan selalu berurusan sama Chris Patih gitu. Mau selama apapun dia keluar gitu. Iya jadi nggak mungkin nggak dibahas. Tapi bukan berarti ada masalah atau ada iri-irian satu sama lain, nggak juga. Emang mau bahas aja buat kepuasan batin. Nggak selalu masalah itu ada masalahnya. Bener. Gitu. Cuman yang ini ada kan. Kalau yang lain belum tentu ada gitu. SMI sama Chris Patih mah nggak ada masalah. Kita juga enggak, kita udah nggak ada. Secara podcast Hancur ke personalnya dia nggak ada masalah. Tapi dari personal gua sama Mas Dika ada.
Ini ada statement orang tapi ngajak temennya nggak tahu. Padahal kan sebenarnya bisa dia ngomong kalau buat gue ada, kalau lu gimana gitu kan? Karena gue udah tahu lu ada. Dia doang yang gak ada personal. Gue akhirnya baru-baru ini setelah keluar malah ada personalnya. Emang anjing. Ada orang ngasih statement ngajak-ngajak orang. Jadi kalau saya dan dia itu tuh jadi sakit hati sama dia. Saya dan dia ya gitu. Tidak mewakili orang lain. Iya, tapi santai. Gue juga udah mulai kayak lu ngelihatnya kayak ya lu buat bertahan aja berarti. Iya, lu jadi udah nggak masalah. Cuma karena masih seru untuk dibahas. Iya bahas. Udah, Cuman gitu. gue nggak nyangka bertahan tuh tanpa mempedulikan etika pertemanan. Itu. Kan, lihat Itu yang gua nggak terdengar di suka. sini memang masih ada sebuah sakit yang masih tergores di hati. Nah sekarang mumpung ada Remin, Iya. materinya itu sebenarnya ada. Buat Dibawain di Jambore. Jambore. Iya tadinya. Oh, Mau materi. ada Remin, guru stand up. Iya. Terus gua- orang yang pas buat kombut ya. Nah terus gue berpikir karena banyak yang komen gitu ngebahas disangkanya iri, jadi gue udah mengurungkan niat gue. Nggak jadi. Udahlah nggak jadilah ngebahas apa jadi materi stand up lah gitu. Coba di komen Min. deh, di komen yang nonton Jambore kira-kira tetap dijadiin atau enggak. Gitu. Kalau banyak yang mau Bener. gimana? Gue gini mas. Apa yang menjadi pemikiran lu kayak kayaknya nggak jadi Itu gitu. takut orang itu doang. Itu takut orang menyangkanya tuh gue ngomongin itu Karena karena iri. Karena apa? Karena sebel apa? Padahal Sebel banget. Enggak maksud gue kayak ya udah itu kan keresahan aja kan. Iya. Semua berangkat dari keresahan tuh. Tapi mainnya ini aja, main porsinya aja, jangan sampai dominan ngebahas si dianya. Iya. Karena pengen nggak terkesan segitunya. Tapi segitunya lagi Min. Iya, justru itu yang ngebedain, maksudnya orang biasa kesel sama seniman kesel. Nah, ya itu maksud gue kan balutane kan yang Chris beda. Rock ngomongin yang dia digampar, itu kan dia sekesel itu gue yakin. Iya, iya. Tapi ngebahas itu di show-nya tuh dikit banget, di poin-poin penting aja, cuman nampol dikit kabur. Iya, kayak pas tuh. tips yang bagus tuh ya. Iya boleh ntar kita ngobrol Iya, jadi boleh. bentar Kalau- aja bawa dia ke panggung, nampol dikit. Nggak artinya naik langsung dong. Nggak masa digituin. Itu jadi kekerasan fisik jadinya. Verbal aja. Kenapa jadi ditampol? Jadi dia? emang ini dilihat juga yang pada nonton, apalagi yang komen gak enak kemarin gitu ya. Kita tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi emang keresahan aja, dan keresahan itu wajar. Ya wajar lah. Wajar lah. Bener. Iya, iya kan sama aja, di sini lu ngomongin gitu sama teman-teman lu, dia juga di sana ngomongin sendiri. Karena teman-temannya di sini. Maaf, temen. Iya. Iya pastinya dia juga kan ngomongin juga gitu, seru-seruan aja. Bener. Karena udah jadi masa lalu juga, nggak bisa diperbaiki ya gimana? Bener. Tidak akan ada yang bisa berubah maksudnya Bener. dari intinya juga. Justru malah kalau gue bilang saat kita ngobrolin di sini itu malah jadi hal yang baik dalam tanda kutip ya, kayak ya berarti santai, bukan Iya. berarti mau diem-dieman yang penting kelihatan baik-baik aja gitu kan. Bener daripada didiemin gitu sampai 18 tahun tiba-tiba gue cerai. Baru tuh beritanya tuh. Ya, baru. Kayak di luar mah asik, Iya, ngelawak baru. sana sini gitu, Remin anjing. bikin orang Remin anjing. terhibur. Remin. Ya bikin persekutuan apa, naik motor sampai Amerika, tapi tiba-tiba ada masalah karena diam-diam kan itu. Bang Remin anjing. Emang anjing Bang gitu. anjing mulutnya dia. Kabel Anjing. dikit kabur. Emang anjing dia. Ya kan jadi enak dibahas gini aja. Kalau dibahas kan bukan berarti kita nggak mau dia tahu. Iya. Nggak apa-apa kalau lu tahu kok, jadi kita jadi bahan bercandaan apa segala macam, justru jadi damai. Ya justru dengan Seru. dibahas kan orang jadi tahu masalahnya tuh ini doang loh. Iya. Ini doang masalahnya, emang gak ada Bener. lagi. Iya. Iya. benar-benar. Kalau Nggak dia ada lagi, nggak ada lagi. kalau mungkin dia Enggak usah. kalau Makin dia tajam nggak apa-apa ntar. ya. Iya. Terus Enggak, ini dia juga mau ngajak kita yang lain, gue tahu anjing. Namun dikit kabur. Kalau lu mah enggak, lu mah mau ngejeblosin anjing. Beda sama Remin. Sono tambol-tambolan. Nah, iya. Tambol-tambolan. Dia Gitu. begitu. Karena justru jujur abis ini niatnya kita selain ngundang Remin, kita tadinya mau dari Ricis ya, cuman jadwalnya susah. Jadwal susah. jadi dicari yang Sibuk bolak-balik pengadilan juga itu kan sama Kan kata gue juga, Pak, lu mah goblok emang jadinya. Salah. semua kenal lagi. Gak masalah, gue banyak ketemu di acara film, Iya, masih ketemu. iya. Bahkan abis dari sini gue nge-MC salah satu narasumbernya dia ketemu.
gue tanya dikit, Gue tanya dikit lagi. yang lain gue tanya banyak. Nggak apa-apa, lu harus adil ya. Sebenarnya tanya aja semuanya gitu, tapi cepat aja. Ya, lu gimana pendapatnya? Oh iya, kalau lu oke, siap, terima kasih. Nah gitu, tapi kan tetap bagi rata Lu ya. mau profesional. Pasti pas dia jawab apapun lu akan menarik. Iya, betul. Gokil gitu ya. Template. Atau lu tanya pertanyaan yang moderator yang susah. Pertanyaan yang susah. Apa contoh? Misalnya dia nanya ini terus kayak, nah menurut lu lensa yang akan digunakan? Oh itu gampang kalau lensa masih ngerti. Lensa ya. Harganya beli di mana? Gitu. Masih ngerti dia kalau gini nih. Harganya beli di mana? Suruh dia yang jawab. Nggak gini, kalau attitude gimana? Nah, Si goblok itu terlalu jelas dong. Iya, itu terlalu internal. Iya. Nanti jadinya langsung jelas. Kayak kan audisi kan acaranya. Nanti gimana lo menilai orang yang audisi dari segi attitude-nya gimana gitu. Ya kan bisa jadi pertanyaan. Ya, nanti tanya aja lu udah siap apa untuk sukses gitu. Modal lu apa, kemampuan apa kepercayaan gitu. Iya bagus. Itu bagus tuh pertanyaannya. Kenapa lo? Lo bisa nyuruh orang tampol-tampolan tahu lo. Mungkin pertanyaan pertama jangan lu tanya gini. Pertanyaan pertama nanti kalau ketemu, tumben gak telat gitu. Belum tahu gua. Kan gua belum. Pertanyaannya belum. Kejadian. Jadi maksudnya, nah ini makanya dibahas di sini. Udah ini doang. Ya udah Jadi ini doang ya. Slow aja. Ini dong 10 menit ini. Ini aja. Udah nggak doang ini. Nggak doang ini nggak. Masalahnya ini doang cuman berulang. Berulang gitu. Gak sih, gue kalau temenan santai temen aja, cuman ada sebel ada masih, tapi ya udah nggak mau dibawa gimana gitu, bukan yang harus dengki apa gimana kan. Karena gini, mungkin juga yang harus diketahuin sama si yang lagi denger gitu ya. Ya itu memang udah sifatnya dia, udah kebiasaannya, bentuknya udah kayak gitu, nggak bisa kita ubah. Sama kayak misalnya orang ngelihat lu kayak, kok lu nggak pernah ketawa sih kalau lihat stand up, kan itu juga nggak bisa diubah kan. Itu kebiasaan lu. Iya, masalah tinggal orang mau nyesuaiin apa enggak. Kita akhirnya cocok apa enggak. Nah, kalau nggak cocok ya udah, tapi kan di bidang yang lain tuh belum tentu ada miss juga kan. Bener. Wah, tapi kalau misalnya di semuanya miss gimana? Dibalikin mulu nih. Gua udah ngedukung loh dia bridging. Gua tuh sebagai orang yang udah beberapa kali belajar host gitu ya, tahu ini mau bridging jadi ya udahlah. Gua ngedukung loh ya tadi. Saya gemes tadi, gregetan soalnya. Balikin terus. Udah. Tapi bener-bener. Kalau yang tadi tuh gimana kan? Itu juga sama kayak lu tuh kan sempet dibilang kayak, wah ini kita harus ngeliat Remin nih. Kalau Remin ketawa berarti lucu gitu. Jangan nungguin gua ketawa karena nggak akan gua. Nah, untuk nonton stand up ya. Kalau nonton stand up tuh gua hampir nggak akan ketawa. Orang yang pengen buat gua tonton tuh nggak akan gua ketawain. Karena kenapa? Karena ya gua akan misalnya gua suka gitu sama stand upnya komedinya ya, gua akan belajar gimana cara dia mengemas materinya. Lu akan mencoba untuk nguliknya ya? Iya, gua enggak misalnya kayak gua akan mencari tahu gimana cara dia nyambungin kata per katanya sampai akhirnya punchline ini bisa keluar gitu. Jadi lo jadi enggak fokus di punchline-nya. POV lo bukan POV penonton ya jadinya ya. Sebagai orang yang bisa juga bikin materi kayak gitu, gua kayak kok dia kepikirannya tentang ini ya. Mungkin sama kayak sutradara nonton film ya, tekniknya yang tonton jadi sama kadang gua tuh mikirin hal yang enggak dibahas sama dia. Tapi kayak pengetahuan apa yang dia punya sampai dia punya sudut pandang ini nih. Backgroundnya lu apa dulu nih yang dia dapat gitu. Apakah punchline-nya dulu, apakah contoh kasusnya dulu, apa pengalaman dia dulu nih yang ada gitu. Makanya bukan masalah ketawa apa nggak ketawa dari punchline ya, bukan berarti nggak lucu stand up-nya. Itu yang bikin tiket Radika Jamil laku. Betul. Orang udah tahu apanya yang mau diomongin kan. Iya. Itu yang ditunggu, yang ditunggu materinya di acaranya dia. Nah, bener gak sih yang selama ini diomongin? Padahal mah gak bakal gue tapi udah terjebak beli kan? Udah terjebak beli ya? Enggak lah, masa gak diomongin. Ngomongin. Nah, lu juga akan ada special show, men. Gue spesial sendirinya gak ada, tapi adanya nanti berdua. Show-nya yang spesial. Hiburin, iya. Sama Rindra ya. Sama Rindra Dana. Sebelum yang bahas Semdo kenapa belum sendiri? Kan yang udah. Tahun ini kenapa nggak lagi gitu? Karena
materi gua tuh ternyata masih irisannya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Iya. Itu belum banyak kehidupan yang baru lagi ya. Menjalani hidupnya kurang bervariatif aja. Masih sama yang Masih sebelumnya. sama. Jadi keresahan itu mirip-mirip cuman lebih tebel mungkin. Tapi kayak ini kayaknya udah mirip ya. gitu. Jadi belum terlalu belang ya kalau lo bikin lagi. Justru ini tuh ancar-ancar gua pas ditawarin sama Bata untuk bikin stand up yang berdua setengah jam itu, ya udah ini jadi kayak latihannya gua bisa nggak bikin materi baru setengah jam. Kalau bisa digas di akhir tahunnya. Untuk sendiri. Karena gua kan kalau bikin special show gitu nggak perlu yang ribet-ribet. Karena di Bogor pastinya tempatnya juga udah ada, jadinya tinggal ya udah kalau mau sebulan juga jadi acara gitu. Iya. Ini pemanasan ya. Nah, bahasannya berarti sama Rindra mirip-mirip atau jauh? Wah, kebetulan gue gak nongkrong sama Rindra. Gue gak tahu juga dia mau bahas apa. Buat di show ini lu juga ada ngobrol gak ini sama Rindra? Nggak Karena ada. kan udah di sama Bata kayak lu sama Rindra Kayak duet gitu kan. Lu mau apa nih? tandem. Enggak, ini awalnya ya. Pertama kan gue ditawarin aja sama Bata nih, mau nggak gitu. Terus lu maunya sama siapa? Waktu awal tuh gue ditawarin sama Zawin sama Abe. Kata gue jangan Zawin dah gitu. Keseringan gitu. Seringan ya di Bogor Karena juga sama-sama kan di dia. Bogor gitu. Takutnya juga penontonnya beririsan banget. Iya. Terlalu enak gitu, orang beli tiket pengen nonton dua-duanya tuh langsung enak. Dapat gitu. dalam satu show ya. Jadi mending Abi aja deh. Toh gue belum pernah sepanggung sama dia gitu. Terus katanya juga kan komedinya beda gitu. Betul. Abe tuh Abraham Tino. Iya, jadi ya udah kapan lagi gitu. Tiba-tiba Abe nggak bisa. Dikasih opsi-opsi lain sampai akhirnya sama Rindra ya udah sama Rindra aja deh gitu. Berarti Rindra tuh keluarnya dari lu? Atau Dari Bata. Karena ini ada opsi-opsi yang lain. Rindra bisa gitu. Iya, kebetulan sama-sama bisa, Rindranya juga mau gitu. Iya. Ya udah akhirnya sama Rindra. Tapi belum ada obrolan nanti ngomong ini nggak ada ya? Beneran cuman satu lu Beneran satu sama dia dia. gitu ya? Iya. Tapi gitu akhirnya beneran. nanti kalau gue sih kan gue mikirin nih acara meskipun acaranya stand up sendiri-sendiri tapi pengennya nih satu acara tuh apa namanya Kan dikemasnya tuh utuh gitu ada ya. payungnya kan? Iya ada payungnya. Gitu. Akhirnya gue ngorbanin diri untuk gue mau jadi MC di awal sama tampil juga. lu MC juga. Jadi sekalian Iya. di awal. Jadi biar at least ada payung besarnya lah yang Enggak maksudnya ngejagain. ya at least sehari tuh 2 job gitu. Anjing. Daripada orang yang MC, lu aja dah gitu. Kalau kemarin Mukti sama MC semuanya dia kan. Diambil. Oh, iya. Semuanya sama dia. Karena mereka kan nge-MC kan. Jadi berdua tuh bisa langsung gitu. Iya. Nge-MC juga nanti stand up satu-satu tapi akhirnya jadi kerasa giung. Iya, Kayak muncul mulu iya, gitu iya. di panggung. Nah, gue tuh pengennya Kebanyakan. seenggaknya ada yang spesialnya itu Rindra gitu di keep gitu. Nah. Gue keluar duluan, abis itu manggil Rindra, abis itu gue lagi. Jadi tapi Rindra dulu, nanti baru lu yang kedua 30 menit. Rencananya. Itu tanggal berapa sih? 24 Agustus ya. 24 Agustus. Kita lagi umroh. Ya Iya pas lagi umroh gitu. Bagus. Iya bagus. Bukan umroh ya bagus maksudnya ya kita nggak bisa datang. Ya kan gitu. orang kan untuk survive dalam karir kan beda-beda jalannya kan. Iya, ada yang rajin bikin show, ada yang rajin ibadah. Beda-beda aja. Ya karena ini gimana ya? Tapi kalau secara gaya mah udah pasti beda ya. Lu sama Iya, Rindra beda. tuh udah pasti beda tuh. Tapi gue ngelihatnya dari segi penontonnya dulu pasti beda deh kayaknya. Iya. Gue sih berharap penontonnya Rindra yang lebih banyak. Kenapa? Supaya Karena peluang job selanjutnya tuh iya. ya, karena kalau penonton gue kayaknya enggak ada. Kalau ngelihat dari circle-nya Rindra sekarang sih bisa jadi yang datang politisi oposisi ya. Iya, benar. Kegelapan. Iya, Oposisi Kementerian karena Kegelapan. oposisi kan Iya. Rindra udah main sama oposisi sekarang. Iya, jadi peluang itunya mungkin setelahnya kalau misalnya gue tampilnya bagus, kemungkinannya ada lagi gitu Panjang kerjasamanya lagi deh, kalau gitu. banyak penonton Rindra. Terus Rindra ntar kesini juga. Gue berharap sih banyak penonton Remin. Ya, mau sama dia paling diundang Sun. Kalau kebanyakan penonton gue sama dia. Sun Bogor. Ini materi baru atau ada yang udah pernah dibawain lah paling nggak buat Materi baru gue sejauh ini ada setengah jaman. setengah ada. jam. Yang kemarin Udah tuh materi cepat baru. tuh. Yang kemarin Yang tuh di pen. setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Ada yang baru, ada yang lama. Nah rencananya juga gitu. Gue akan ngetes materi baru dulu. Kalau misalnya dirasa belum cukup, nanti akan bawain satu set materi lamanya juga. Berarti akan nambah dong mungkin setengah jam. Makanya rencananya sih setengah jam. Rencananya. Tapi Tapi lihat kan materi situasi. barunya udah. Lihat materinya setengah jam. Udah dong. Udah setengah jam. Udah tuh. anjing. Pokoknya kalau lu nonton tiba-tiba Remin ke asik, maksudnya penontonnya asik pasti diterusin tuh. Iya. Pokoknya kalau dari Perigo agak lantang, pede itu materi lama tuh. Udah kenceng di atas nih tonnya gitu ya. Dari
lama. Udah gak ragu. Kalau materi baru tuh tangan masih masuk kantong gitu ya. Apa masih lihat bawah. Apa di setup. Tapi kalau dari lu kan banyak yang memuji lu dari segi penulisan. Ya. Ya kan dari pas di final Suci kemarin sepanjang kompetisi. Makanya jadi guru ngajar. Iya kan lu ngajar juga sama Abdur ya. Ya, sama Abdur, sama Awe, sama Denny Beler gitu kan. Nah, formula lu tuh gimana sih? Lu sering memperhatikan komik-komik. Nah, lu sendiri formula lu kayak gimana? Apa nemu punchline dulu? Belajar. Lu kalau minta ajarin jangan sama gua sama Dika, sama Remin bener. Bener. Gua gak pernah ditajarin lu. Oh emang ya enggak sih. Gua minta ajarin Mas Dika waktu itu. Iya, Remin ya. Sama Remin. Remin lah jelas. Formula kan makin kesini pasti makin inilah apa namanya? Fluid ya. Campur apa? Fluid itu apa? Ya makin dinamis lah. Fluid. Itu fluid. Gue pukul loh anjing Remin. Itu fluid. Remin gue pukul ya. Berarti ini lo ngajarin orang yang dari beginner banget nih Min. Ya, Iya. basic banget. Basic banget. Tapi basicnya gue tuh susah, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nih, basicnya gue tuh stand up itu ada 4 poin untuk bikin materi setupan punchline gitu. Pertama ada opininya. Dari kan paling atas banget tuh fenomena kan. Berarti dari mulai gue tuh sebel ya sama dia dari situ awal itu. Apapun gitu. Ya. Nah, opini itu menyangkup sebagai melingkupi positioning, kayak lu setuju apa enggak setuju, suka apa enggak suka, tapi ada opini lah pokoknya jelas gitu statement. Yang kedua tuh ada alasan untuk memperkuat opini. Oke, nebelin opini lo yang jadi tadi nih. setelah lu kesel sama dia gara-gara apa? Kenapa? Contoh lagi, soalnya gara-gara ini tuh gue ada ininya loh. Gitu. Argumennya. Mempertebal lagi. Ya, jadi ada alasannya. Cukup satu. Abis ini baru kira-kira dari 2 ini apa yang menarik gitu. Dijadiin konektor. Jadiin setup nih baru. Setupnya baru di sini nih. Nah ini punchline-nya gitu. Oke, saya tapi gue tuh harus kuat di 2 ini dulu. Ini tuh harus bisa dipercaya orang, bisa mempengaruhi orang, bisa bikin orang tuh tertarik buat dengerin. Orang sampai kayak iya tuh gitu ya. Itu afirmasi dapat afirmasi. Itu di 2 ini tuh makanya lebih penting menurut gue daripada punchline-nya, karena sebagus-bagusnya punchline kalau ininya nggak didengerin orang mah nggak kena. Nah, lu udah punya basic public speaking ya, semestinya gampang tuh yang 2. Makanya gue selalu bilang kalau penyiar mah gampang untuk stand up-nya, komedinya. Iya, komedinya bener. Kalau secara teori bisa tuh kita cari tuh ya, dipelajarin fenomenanya, opini, nebelin, konektor. Paling kekurangannya penyiar tuh rata-rata karena saking jagonya public speaking, akhirnya molor kalimatnya. Kebanyakan. Tidak efisien. Jadi saking senengnya manjang-manjangin buat durasi gitu, akhirnya jadi kepanjangan. Dia mendek-mendekin durasi di Suci. Kependekan kalau itu kependekan. Dia ngetrim habis gitu. Dia mah di Suci jatuhnya adlib. Dikit dong. Partisipasi. Buat dapetin nomor peserta ya. Partisipasi. Adlib. Oh gitu ya. Dan lo masih pakai formula itu sampai sekarang. Formula setup punchline, tapi setelahnya lu dapet 1 jokes kan nggak bisa formula yang sama. Nanti ada rule of 3, ada one liner, ada yang cuman dualisme makna. Tapi tetap harus dari 4 formula ini dulu gue bangunan jokesnya. Supaya ngembangin ke belakangnya enak, tinggal nambah-nambahin. Kalau depannya lu punya rule of 3 nih tapi lu nggak punya ini, jadinya tuh rule of 3 doang, pusing. Oh iya ya. Dikembanginnya susah, udah mentok gitu. Kalau itu mah udah tinggal gimana nih di depan gawang lo mau chip ke atas gimana gitu ya hitungannya ya. Nambah-nambahinnya gimana tapi nih gitu. build serangannya nih yang penting nih. Ya, itu yang paling basic menurut gua, tapi emang agak ribet juga. Tapi jadi memorable jokesnya lu kayak yang waktu di final tuh yang lo ngomongin Wapeye, yang ngomongin Yonglek gitu kan, itu kan jadi memorable kan. Iya. Jadinya bisa jadi tebelnya gitu kan. Yonglek peyek apa bukan? Jadi dia peyek nih kerupuk apa bukan gitu kan. Dibilang kerupuk nggak kayak kerupuk, dibilang gorengan nggak ada di tukang gorengan. Sama kayak rapnya Yonglek. Dibilang rap bukan, dibilang gorengan bukan, masa yang dibilang gorengan bukan. Gitu jadi kayak gitu kan. Lu materi dia? Gue nonton. Abis ini lu mau ngomongin yang Kemal nih pasti. Gue nunggu aja. Ditebak, masa ditebak? Kayak gue dengerin rapnya dia tuh gue diem. Iya, dengerin rapnya gue ketawa. Ini apa sih? Gitu. Ya si formula juga lo akhirnya kasih ke anak-anak Bogor ya jadinya ya. Iya, di Bogor tuh ya gue kalau mau ngombutin orang tuh jadinya itu adalah standar gue untuk ngeresponnya harus seperti apa gitu. Ketika dia nawarin materi mau kombut dong, tapi materinya belum mencapai basic standar yang gue pengen, ya mending lu sama yang lain dulu aja dah gitu. Tapi anak-anak Bogor emang bagus penulisannya ya. Pas lihat di kompetisi kemarin ya. Kan kalahnya
soal waktu doang ya Bogor ya? Iya waktu. Iya. Ya ada satu yang nggak dapat jadinya agak kepanjangan kan. Padahal secara ini bagus tuh. Iya, tapi kayak gitu. Jadinya kalau menurut gua kalau basic ini aja lu belum tercukupi, gua akan bingung ngasih taunya apa. Karena yang lu pelajari basicnya itu yang iya, karena semua yang akan gua masukin ke lu belum tentu lu bisa tahu gitu karena basicnya aja lu belum nyampe nih gitu. Iya. Nah untuk mencapai basic yang itu untuk punya opini ini kan ada basic tersendiri di luar komedi gitu. Lu harus jadi orang yang berani berpendapat. Iya betul. Lu harus peka sama sekitar. Nah lu belajar itu dulu aja gitu. Gak bisa yang tiba-tiba nih ganti aja punchline-nya. Bukan itu masalahnya. Bukan soalnya itu. Di ujung karena poin yang pertamanya belum kena. Nggak bisa gitu. Untuk memperkuat opini gitu, alasan memperkuat opini, lu bisa nggak ngejelasin opini lu tuh kenapa lu sampai keluar itu? Itu kan juga ada pembelajarannya lagi di luar itu. Kalau tiba-tiba ngajarin langsung nulis materi, ada callbacknya, ada act outnya, ya nanti bikin materi barunya juga akan bingung lagi. Kalau lo udah punya basic yang awal itu, mau kemana-mana tinggal gampang. Iya, jadi ngomongnya tuh referensinya udah sama, ada standarnya gitu. Nah kalau di korporat itu kan lumayan dikenal stand up korporat juga tuh. Nah kalau pesanan kayak gitu formulanya sama berarti? Formulanya mah asal bapak senang aja. Kalau di korporat ya. Kalau di korporat. Tips korporat men. Gue sih jarang ya, nggak pernah malah kalau korporat. Kalau korporat juga temen pasti udah kenal gitu. Basicnya bikin materi korporat tuh ya ninggiin, jatuhin, ninggiin gitu doang sebenarnya mah apapun temanya. Risetnya cari targetnya ya di event itu. Iya, pertama nyari siapa pimpinannya, bawahannya. Tergantung juga korporat tuh yang paling enak kalau mayoritas penontonnya karyawan itu mah. Ya, sama kayak bikin show itu mah internal jokesnya dapat ya. Iya, karena keresahan bersamanya tuh diwakilinnya rame gitu. Dibanding yang isinya cuma pimpinan doang. Itu tuh berat. Pernah lo tapi pernah. Ada yang tersinggung deh kalau nggak tersinggung di korporat. Nggak ada sih kalau yang tersinggung nggak ada. Kalau yang anyep pengen cepet pulang ada tuh ya? Ada aja kayak gitu mah pasti ada harinya ya. Iya, karena kita kan kadang-kadang juga nggak bisa milih ya, tiba-tiba dapat kayak gini yang datangnya udah lumayan rada tua, terus range umurnya tuh lumayan jauh tuh. Itu juga rada trik itu kan. Makanya gue dari sebelum deal-dealan tuh udah pengen tahu dulu penontonnya berapa banyak. Siapa penontonnya? Karyawan apa pimpinan. Jadi itu memanage ekspektasi juga. Jadi gue tahu nyiapin ini ya udah maksimalnya paling segini nih. Iya. Jadi taker lah kalau sampai ketawanya cuma segini emang itu yang ekspektasinya jadi gitu bikin ya. Depresi nggak gitu bikin pas down ya. Tapi kalau misalnya udah karyawan udah apa, ya kayaknya mah bisa lebih nih. Lo kalau belajar si yang tadi itu dari mana lu belajar sendiri? Yang mana? Yang 4 tadi. Iya. Ilmunya tuh dari mana? Ilmunya setelah lu tahu materi lu terus lu tarik gue gimana ya, baru lu rumusin ya. Gue tuh dari dulu kan stand up tuh kalau ilmunya kalau nggak dari Ramon Papana, dari buku Greg Dean, dari Radin. Biasanya nah semua formula yang mereka kasih tahu di media itu ke gue tuh nggak ngerti dan nggak cocok. Lu makanya bikin sendiri formula itu. Iya, akhirnya gue gimana ya biar hasilnya sama seperti mereka tapi dengan caranya penerjemahan gue sendiri nih yang cocok sama gue. Kayak dulu Radin tuh suka bilang kalau punchline tuh jangan pakai layer 1. Banyak jangan layer, yang tipis gitu. Betul. Karena itu nggak akan gede ketawanya sama mungkin gampang ketebak sama orang gitu. Nah ke gue tuh nggak masuk karena menurut gue kalau gue udah dapat punchline-nya itu, ya udah itu gitu. Ini kalau diganti mah ya jatuhnya bukan punchline ini nih gitu, akan beda sama depannya. Gitu beda feel-nya gitu. Jadi lu tuh harus setia sama si setupnya. Iya, misalnya nggak sesuai sama apa yang pengen gue omongin di awal nih. Iya. Jadi punchline harus setia. Oke. Dan untuk nyari punchline baru kan lu harus nambah referensi baru juga. Iya. Harus punya pengalaman lain gitu. Yang dibongkar tuh bukan cuman kata punchline-nya, tapi sampai belakang-belakangnya gitu, konektornya diganti, mungkin nanti contoh kasusnya diganti gitu, opininya mungkin diganti yang tadinya setuju jadi nggak setuju biar karena perubahan punchline untuk mendukung punchline yang lebih lucu ini gitu. Nah gue tuh males yang gitu-gitu. Menurut gue kalau udah jadi punchline ya udah ini punchline, berarti yang dibenerin apanya? Setupnya yang dikuatin gitu. Makanya yang ke gue formulanya yang gue dapet itu punchline nggak perlu diganti mau layer berapapun terserah, yang penting opininya atau sudut pandangnya udah unik duluan. Iya. Jadi gue ngegocek penonton tuh bukan di punchline tapi dari setupnya. Dari setup tuh orang udah nggak mikirin kok ke situ sih gitu. Karena lu udah kecel ya dari yang di setupnya. Gitu. Jadi pas punchline tipis pun ya pasti kegocek, orang dari depan juga udah nggak ngikutin. Iya, bener. Karena kalau yang tadi lu bisa nebak karena orang ngikutin nih tipis di sini tapi nebak ke punchline-nya gitu ya. Mas. Nah ini nggak nebak nih. Ini baru kali ini nih. Layer 2 tuh. Agak.
Ini adalah komedi yang sebenarnya Remin hindarin banget nih. Kok dapet di sini? Ya, jadi tadi yang 4 itu, nah pembuktiannya di sini. Ada ya. Itu ya. Juga kaget beneran. Tipis kan. Tipis ininya. Bener segini. Kirain tebel ya. Tapi setelah lo ini dikenal dengan penulisan gitu, itu ngebebanin lo gak sih, Min? Iya. Anjing jadi kayak Harus bagus nih iya, nulis. kayak guru banget nih gue sekarang gitu. Karena jadi image-nya lu jadi guru stand up banget nih sekarang. Enggak juga kan, itu kan enggak apa ya. Gue juga tidak tidak mengamini itu sebagai prestasi gua, tidak juga itu adalah pencapaian gua gitu. Ya gua mah emang begini, lu mau nilai gua apa? Ya udah terserah aja. Iya. Cuma kadang jadi bercandaan juga pas gua dapat jokes yang memang secara tulisan bagus, terus orang ada respon bagus, gua akan bilang itu skill kan gitu. Nah, jadi lo tebelin malah di sini. Iya. Tapi karena ya gua tahu orang asumsinya udah kesana, makanya ngeluarin itu tuh jatuhnya kayak sombong-sombong lucu gitu. Iya. Tapi secara personal secara pribadi gue mah gue nggak ngerasa ini pencapaian yang harus gue pertahankan apa segala macam. Nggak ada pikiran situ ya. Karena itu mah cuma jalan lu aja ya. Iya, lu memang dari udah dulu seperti bikin ini. jokes ya gitu aja. Iya. Kalau emang dari dulu emang udah bagus ya memang bagus. Iya, ini sombong-sombong lucu. Ini memang kayak begini Remin teman-teman. Harga tiketnya berapa, Min, yang besok sama hiburin? 150 kalau nggak salah ya. Itu ada di Instagramnya hibur.in. Hibur.in. Atau di tip-tip nama acaranya Double Punch kalau nggak salah. Double Punch. Cek aja. Nama acara aja udah double punch. Kalau Rindra tuh materi udah kebayang tuh. Iya. Apa Pasti, politik ya? Ya udah. Random juga dia kadang-kadang bahas apa. Iya sih, tapi kan Maksudnya tahu porsinya tuh Rindra tuh kesini gitu kan. Ada istighfar. Dia tuh ada situ. Sedangkan kalau lu kan banyak dikenal orang lebih banyak clean kayak gitu-gitu. Lu mengarah-arah ke, gue coba deh ada irisannya ke Rindra-Rindraan deh di besok. Justru ya menurut gua komik-komik yang secara reguler ngebahas sesuatu yang mengerikan itu pada dasarnya mah orangnya nggak semengerikan itu. Justru maksudnya secara karakternya maksudnya. Iya, secara pandangan berarti kan sama kayak kalau lu sering ngebahas itu berarti yang di kepalanya ya itu doang gitu. Iya. Sementara gue tuh kebanyakan ngomong tuh berusaha untuk ngerem, sementara yang aslinya gue tuh Lo pikirin tuh lebih banyak dari itu lebih gitu banyak jahatnya gitu. Iya. Tapi yang lo pilih yang keluar, yang kayaknya aman yang ini deh gitu. Cuma yang di materi ini bukan dari materi. Gue berusaha dari show yang sebelumnya tuh berusaha untuk lebih apa adanya gue aja. Jadi yang apa gue pikirin tuh gue udah nggak peduli orang nerima apa enggak. Oke. Tapi gue akan ngasih alasannya supaya orang tuh mau untuk nyimak gitu. Mungkin dia nggak akan terima tapi merhatiin untuk ya udah mungkin bisa gitu ya gitu. Intinya mah ada usaha untuk kesananya. Karena salah satu kekuatannya juga nge-riffing penonton kan kalau lu kan. Iya. Itu juga kan sempet itu ada terus lo Yuda kemarin ada di Instagramnya Yuda tuh. Kalau Remin kan suka bilang Yuda Braja Musti. Di Instagram bilang gini, kalau Remin kan suka bilang gini kan, Mbak yang ini munduran, cantiknya kelewatan gitu. Kalau Yuda bilang, ya gue juga bisa kata Yuda, Mbak minggiran, yang cantik kalingan gitu. Iya gitu. Itu 2013 itu. Iya, jauh banget ya 2013 ya. Tapi Remin punya step komedi 2013. Yuda baru pakai sekarang Yuda. Masih di cover sampai hari ini. di cover. Ada kebanggaan dong. Mas itu Ahmad Dhani loh Mas. Gak bisa Yura, gak bisa gitu. Anjing masih masuk. Gak bisa Yura. Udah lewat tuh trennya tuh cepet tuh seminggu doang. Statement boldnya Remin. Apa? Gue gak akan minta maaf sama jokes gue. Iya. Oh iya. Kan gue nemenin ke KPAI. Gak mau diminta maaf. Gak ada. Oh iya. Kenapa tuh? Kenapa Min? Karena gak ada yang salah gitu menurut gue. Dengan jokesnya atau dengan setiap jokes? Dari setiap jokes yang gue bikin tuh menurut gue minim kesalahannya gitu. Karena yang gue lempar ke media ya. Kalau yang publik ya. Iya, kalau misalnya di open mic itu mah banyak salahnya pasti. Banyak yang salah datanya, salah surveinya, risetnya gitu, banyak salahnya gitu. Tapi yang ke media mah gue usahakan secara data tuh valid lah gitu. Jadi tinggal masalah nih lu lucu apa enggak gitu, suka apa enggak gitu. Nah kalau yang tersinggung kayak kejadian beliau, gue suka jokesnya Dave Chappelle. Kalau lu tersinggung gara-gara nonton video gue, yang salah tuh lu karena ngeklik muka gue gitu. Lu yang milih untuk nonton gue, lu tersinggung. Yang salah lu. Ya karena lu udah mau nonton. Karena waktu itu ramenya karena videonya itu secara sadar lu upload kan part yang itu emang kan, bukan re-upload orang gitu kan. Bukan. Tapi ramenya re-upload. Yang awal-awal di TikTok rame gitu, sepotong-sepotong. Sampai nyampe ke dia gitu ya. Iya, karena ya. secara utuh tuh materinya sebenarnya balik lagi
gue tuh nggak ngebahas itu tuh cuman sekali nampol udah cabut kabur gitu. karena Cuma opini dan yang lainnya. di capture itu pas lagi gini-gininya terus gue. Jadi nampol tuh 5 detik diulang-ulang tuh. Wah, jadi nampol terus. Jadi kayak ketampol banyak nih orangnya. Ya pas kaburnya nggak diliatin. Harusnya kan direkam Dipotong ya? terus gitu. Iya. Tapi itu case terbesar lo nggak menurut lo sepanjang stand up? Sepanjang stand up Paling terbesar. paling inilah paling rame lah. Paling rame ya. Paling rame. Iya, story Instagram gua sampai ratusan ribu anjir. Gokil. Tiga story nyesel tuh nggak ada brand apa. Ratusan ribu. Oh, rame banget. Secara bintang Emon gua. Cara bilang emon ya. Di KPI ditunggu infotainment. Gokil. Remin. Ridwan Remin. Lebih ngejar ke objeknya sih bukan lu nya kayaknya. Iya, itu juga nyesel gua nggak mandi. Gua lihat foto-foto berita gua anjing kusut betul. Lupa oh iya dulu Iya, banyak gue kira infotainment. santai-santai aja gitu, kayak orang sidang tilang apa. Sidang tilang. Berarti datang ke KPAI momen itu juga bukan dalam minta maaf ya, biar kan orang-orang pada nggak tahu Bukan tuh. orang itu tuh H-1 gue kan diundang tuh hari Jumat kan. Iya. Diundang hari Kita Jumat. hari apa gitu sih? Hari Jumat. Jumat itu. ya? Hari Jumat. Emang Jumatan. Lupa dah gue. Nah, kalau Kita Jumatannya Jumatan. lupa. Jumat. Tapi kan nggak nyampe Jumatan, itu jam 10. Sebelum. Kan kita nongkrong di Cikini abis. Iya, jam 10, Apa kita jam nggak Jumatan? Gue lupa itu. Pokoknya hari Jumat dah. Hari Jumat ya? Gue gitu. Iya. Hari Jumat. Tapi pas Jumat malam Jumatnya itu tuh udah di cancel undangan itu. Oh, undangan sama udah. orang yang mengajukan undangan. Oh. Kok lu tetap datang gitu? Karena gue nanya kan ke KPI-nya, ini gue harus datang nggak gitu? Karena udah di cancel sama orangnya nih. Oh. Tapi kata dia karena ini sudah undangan, karena ini itikatnya buat ngobrol, jadi datang aja. Kayaknya mah KPI-nya udah janji sama media gitu. Oh. Ya, kalau besok untuk bakal ini ada ya. iya, Jadinya kalau nggak datang nggak Buat berita ini. jadinya ya? Jadinya Oh. udah datang. yang narik yang KPAI yang nge-cancel tuh yang narik yang mendaftarkan kasusnya gitu. Iya, itu udah cancel. Udah cancel dari pihak sananya udah kayak udahlah gitu ya. Udah nggak jadi ya. Oh. Karena bener kali kayak bener juga sih. Lu jangan gini, lu gak ada opini apa-apa. Lu takut lu. Opininya Remin. Lu tampol aja. Nih itu kan ada maling yang bermasalah, dia ikut tampol nih, bawa-bawa lu. Nanti dipotong lagi. Iya. Nanti rame lagi kayak kerajaan Majapahit. Kita. Aduh, kayak tadi tuh, aduh. Rame Ya kan lagi. cuma bener doang. Jadi Iya. Gue mending ngomongin yang pertama tadi daripada ngomongin yang mbak itu. Ada lagi. Masih mungkin ketemu kita di industri, Pat. Iya. Iya kan? Iya. Remin aja bye-bye aja. Bebe aja. Bye-bye aja. Nggak Karena pernah ada, nggak karena di- kolamnya beda kalau gue. Iya, karena kolamnya beda. Dia kan nggak diundang di Brownies. Diundang. Diundang. Pernah ketemu nggak akhirnya? Pernah ketemu nggak? Tapi gue tolak. Gue mah semua yang gue ngerasa itu bukan kolam gue tolak. Gua. Oh gitu. Lapor Pak aja gue tolak. Wih gila. Karena gak takut tektokan. Kita juga soalnya karena jadwalnya aja Oh, belum nggak bisa ketemu. jadwal. Kalau kita jadwal buset ditanyain dari kapan tuh. Nolaknya gimana? Nggak mau gitu. Ya gue cekin aja. WhatsAppnya gitu. Iya. Anjir. Nge-DM awalnya nge-DM Instagram gue cuekin, terus nge-WhatsApp asisten gue, kata gue sama gue aja gue cuekin. Tolak aja lah. Kenapa lu nggak pede main sketsa atau karena Pede gua. ensemble-nya nggak nyambung kayaknya? Nyambung karena emang ngerasa ya itu mah tempatnya yang lain aja, bukan tempat Bukan gua. lu. Oh. Gue tuh ya kerja tuh sesuatu yang gue sangat milih-milih gitu. Misalnya apa yang nggak akan lu ambil? Yang gue dari awal udah bilang nggak mau. Ya, apa? Ya contohnya film ambil kan? Film kalau ya itu kalau tergantung pemerannya kan, anjing aktor banget. Buat sih tergantung naskah gitu. Reza Rahardian nih. Fajar Nugra udah bisa jawab gitu. Fajar Nugra. Fajar The Nugra. best, Fajar Nugra. Ya tergantung itunya porsinya gitu. Kayaknya kalau misalnya dari segi karakter, jumlah mainnya nggak banyak, terus kayak dari dialognya juga umum-umum aja. Ini makanya nggak perlu gue juga bisa deh gitu. Ya udah, nggak usah lah. Oh, berarti prinsip lo emang yang kayak waktu pas diajak Panji juga ya kan sempet statement kayak kalau ini mah bukan gua udah nggak apa-apa yang lain aja Iya, gitu. gue tuh sering kayak gitu. Bukan berarti bukan lo tempat gue. Iya, bukan berarti lo tidak menghargai ajakan atau pekerjaannya. Iya. Justru kita tuh harus menurut gua komik-komik atau orang yang berkecimpung di industri tuh harus sadar positioning gitu. Iya. Jadi lu ngerasa lu liganya ada di mana, Iya, iya. jangan sampai
ya lu ngembat UMKM gitu. Tapi bener loh Pat, ini juga berlaku kan kayak di industri kita kayak MC gitu, gue nggak mau ngambil wedding karena ya udah bukan ranah gue. Walaupun bisa kan. Iya, walaupun bisa aja. Gede-gede juga nih bayarannya kan. Iya benar. Tapi ada jatahnya kok orang-orang ini. Bener setuju. Kayak dulu Kompas TV gitu zaman-zaman Super tuh gue udah lama nggak ngambil gitu. Iya. Karena gue ngerasa apalagi setelah juara Suci masih ada tuh Super Kompas TV. Iya. Gue udah nggak ngambil karena ya gue udah cukup exposure-nya di Suci. Iya. Ini mah buat anak komunitas yang belum punya panggung, yang mau ngejajal materi terbaiknya supaya dikenal orang, ya udah gitu. Kalau gue di Suci jatuhnya kan ngebuang yang lain waktu aja kan kalau buat guanya. Kayak ngejob aja nih. Sementara buat komik yang lain tuh butuh banget panggung. Iya. Itu oke nih bener. Menarik nih. Lo gak mau ngambil MC wedding ya? Gak mau. Gak pernah mau kecuali kenal banget. Kalau MC wedang? Boleh. Karena gue suka wedang jahe. Ya kecuali kenal 50 banget. 50 juta? Gue pernah dapat 100 juta. Boleh. Goyang juga tuh. Goyang juga 2 jam 100 juta 2 jam bro. Kayak acara partai deh gitu, segede-gedenya tuh gue nggak ngambil juga. Nah kita mau kalau kita nggak ngambil. Karena lu malas politik atau karena ngerasa itu bukan tempat gue aja. Gue jatuhnya kalau ke situ buat apa ke guanya gitu selain duit gitu. Paling kan beneran cuman dapat duit, sementara gue aja nggak peduli sama sekitar gue, sama daerah gue juga nggak peduli gitu. Buat apa gue nggak hayo-hayo ke sana. Hayo orang untuk milih gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa digituin, tapi kalau gue ya ada beberapa hal yang bisa digituin, ada beberapa yang enggak tuh dengan beberapa pertimbangan. Kayak tadi kayak gue nggak mau ngambil yang ini gitu, tapi kalau misalkan tawarannya politik dan pertimbangannya hanya uang dan uangnya itu bisa gede, mau gue. Berarti uang. Nah, iya, yang bisa merubah uang. Gak ada idealis. Tapi kalau wedding dengan uang nggak mau juga, ngerti nggak? Jadi kan misalkan uangnya gede tapi wedding juga gitu misalkan. Idealis tapi milih-milih berarti lo ya? Iya. Kalau lu kan punya idealis ya udah gue pingin gini, ya udah berapapun juga nggak mau. Kalau lu kan misalkan politik masih nggak apa-apa. Kalau duitnya gede. Gitu. Kalau politik tapi dia nggak lu pilih. Banyak emang kita nggak pilih. Kalau gila ya benar juga sih. Kalau misalnya itu pernikahan politik. Iya, ayo. Wow. Misalnya, nggak usah nyebut nama ya. Jangan. Misalnya di pernikahan itu kedatangan presiden. Ya. Terus tapi duitnya gede nggak? Gede. Nggak. Tetap nggak mau. Nggak kayaknya wedding apalagi ada presiden, dilihat siapa itu MC kalau salah. Home band aja kalau salah kemarin rame. Lo berarti kayak gitu ya. Lebih milih kayak kalau wedding karena sakral menurut lo, iya, itu jadi ya? banyak yang lebih bagus. Tapi kalau secara tatanan kata-kata resepsinya santai nih wedding. Kalau kenal banget mau. Gue kalau gitu, temen dan emang dia udah tahu gaya gue nge-MC gitu. Nah gue mah tahu lu gimana, udah gue pengennya lu gitu. Nah gue kalau stand up tuh di acara wedding kalau yang ngundang kenal tuh justru gue nggak terlalu excited gue, karena ya yang suka gue tuh lu doang. Yang lain belum tentu. Keluarga lu nggak tahu nih gue. Gue masalahnya ngibur keluarga. Emang lu pernah stand up di acara wedding? Pernah beberapa kali. Wah anjing di resepsi gitu. Iya, ada resepsi. Pas lagi orang pada sambil makan zupasu. Iya, sambil berdiri. Yang paling aneh apa undangan panggung? Undangan panggung paling aneh. Iya. Acara apa? Sepanjang karir setelah juara. Kayaknya nggak ada yang aneh, gitu-gitu aja lah. Normal aja. Paling ya kalau ada acara ulang tahun, tapi ya udahlah, mungkin emang gaya hidup mereka ulang tahun ada stand up. Ulang tahun gaya hidup tuh. Ulang tahun umur berapa? Belasan anak sekolah. Jadi menghibur anak sekolah di satu kafe gitu, ngumpul rame-rame. Ada stand up. Iya. Di lapangan gede pernah, lapangan di outdoor. Pernah di ini Tasikmalaya. Oh di Tasik. Di lapangan apa gitu lupa gua. Jadi outdoor ada booth-bootnya. Gue tuh kan ini, jadi gue di panggung bawah, utamanya tuh buat malam gitu, ada Ayu Ting Ting apa gitu. Tapi pas gue stand up tuh mereka cek sound. Terus kalau gue anjing banget dah ini, langsung jadi ya akhirnya ngomongin mereka aja. Sampai penonton ada yang ngomong Paruhman anjing gitu. Siapanya? Paruhman yang mana? Ini. Oh itunya yang dimatiin. Karena yang di situ mah nyimak gue. Iya. Asik-asiknya gitu. Keganggu sama cek sound. Iya, ngelihat gue terganggu sama itu, penonton juga jadi keganggu sama itu. Kata gue ntar nih Ayu Ting Ting nyanyi, gue cek sound aja di bawah. Di balik si berani. Tapi suaranya kalah gede tetap. Oh gue kayaknya tahu, gue sehari setelah lu. Iya yang itu. Bener ya? Iya Iya bener. Itu rangkaian acara Oki Rengga nyuruh penonton naik. Iya bener. Itu. Bener. Iya, iya. Oh yang kita dari ini ya. Makanya dari Bandung ya. Iya bener. Langsung ke Tasik sama tadinya Gugun Beke. harusnya panggung atas. Iya gara-gara Oki Rengga semua pada di bawah. Iya bener. Iya. Di bawah tapi
tidak lebih menyenangkan daripada di atas juga ternyata kan. Kalau kan tergantung harinya juga kan. Iya. Sama jam-jamnya biasanya namanya boot orang rame. Lu pas gue sore ya? Sore. Lumayan sebelum maghrib. Loh? Siang. Waduh. Penontonnya belum siap-siap maghrib. Penontonnya ini. Belum siap-siap maghrib. Kan masih siang. Belum siap-siap. Iya memang masih jam 12. Penontonnya karyawan yang ada di booth-booth itu ya. Itu ya pada belanja gitu-gitu kan. Iya. Pada belanja keliling. Terus lagi panas nggak bisa ada neduh. Jadi orang pada Di booth. Iya di pinggir gitu kan. Iya. Kalau di ini gue pernah di Bandung juga di acara sekolah polisi, ada sekolah polisi di daerah mana itu Cimblet. Iya, itu ada sekolah polisi gitu. Acara kayak kelulusan mereka. Iya. Gitu. Oke. Cuman gitu ya aparat kan kalau ngatur apa jago gitu. Cuman kalau ngatur acara ini gitu, agak kurang gitu ya. Mending handle IO sih sebenarnya kalau ngatur acara mah jangan langsung polisinya turun. Iya. Karena acaranya ada dua gitu, satu di kayak ballroomnya, satunya acara besarnya tuh di lapangannya. Nah acaranya ballroom dulu nih kayak rapat apa simbolisasi segala macam. Nanti baru jam 9 tuh ke lapangan. Nah masalah tuh mereka masih salam-salaman ngobrol di sana. Gua tampil jam 9:30 belum ada siapa-siapa. Udah di lapangan. Kosong. Tapi harus tetap tampil. Tampil gue ngehibur tanah merah. Aduh susah bener ini. Tapi itu sakit hatinya gara-gara setelah gue tampil tuh ada anak-anak dari kepolisiannya tuh ada nari gitu. Rame. Nonton nari di lapangan merah. Baru pada ngegerubung gitu. Nonton anak kecil kena asap. Kan debu ya. Lu stand up kosong. Sepi bener. Lu berarti ngehibur ini ya panitia aja nih, yang di belakang. Iya but aja gitu orang-orang sendirian. Nah lu berarti mendingan ngebom tapi penonton rame apa mendingan lucu tapi nggak ada yang nonton? Gimana caranya lucu gak ada yang nonton? Dia kan lucu tadi kan Kan gak ada responnya ya. Setahu lucu dari mana? Lu bisa nilai materi lu dong. Apa ngeliat ya gue ngelihat orang yang nonton mah kayak 5 orang ngumpul gitu mah rame gitu. Cuman emang gak ada sama sekali di depan. Di depannya. Jadi gue stand up tuh di panggung ngedapnya gini. Iya kan? Jauh. Nah itu lu mendingan lucu banget di acara kayak gitu atau ngebom di acara yang lagi rame? Mending nggak ada yang mending. Karena itu dilematis anak-anak stand up gitu ya kan. Karena dua-duanya juga mungkin gitu. Tapi ngebom di saat penonton yang nggak ada juga pasti gitu. Lucu banget di penonton yang rame juga pasti gitu. Ya gue sih lebih seneng kalau semuanya secara urutan acara tuh pas gitu. Lancar on time gitu. On time. Masalah gue lucu atau nggak lucunya mah nantilah gitu. Jangan sampai gue tuh keselnya gara-gara ada di luar gue yang tidak terkontrol. Iya, gitu. Karena gue gak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Iya sih. Jadi ini buat yang mau lihat Ridwan Remin sama Rindra satu panggung RRI kan ya, ini di RRI juga. RRI. 24 Agustus RRI bisa dibeli di Hiburin. Materi barunya Remin persiapan sebelum show-nya juga tahun depan. Tapi nonton Rindra lah. Nonton Rindra lah. Gila lu setengah jam nonton Rindra. Bikin ekspektasi orang supaya gak Jangan. Nih kalau penontonnya Rindra kemungkinan gue bisa bawain materi lama. Jadi gak perlu pakai materi baru. Kalau penonton lu semua ada sebagian besar harus baru. Sama kalau kira-kira penonton Rindra, kemungkinan penonton Rindra tuh suka stand up gue. Kalau penonton gue takutnya tuh nggak terlalu suka. Iya, jadi emang paling worth itu penonton Rindra. Tapi lu ngetesnya gimana? Makanya lu nge-MC ya, lu pengen tahu dulu penontonnya penonton siapa nih? Iya, nge-MC nanya-nanya, terus kayak ngukur audiensnya gitu. Iya. Kayak Rindra tuh ada penonton baru juga tuh. Iya, betul. Dia bikin Kementerian Kegelapan tuh. Dia ada kolam barunya juga tuh, kolam politik kan. Iya, ya semoga lah itu penontonnya ramein lah Rindra lah. Ayo. Nonton Rindra 150.000. Oh kapan lagi nonton Rindra 150.000 teman-teman. Iya, setengah jam itu kira-kira. Lebih sih kayaknya Rindra. Ayolah. Gak apa-apa kalau Rindra lebih. Gak apa-apa, aman aja gue mah. Aman aja. Berarti gue full materi baru 20 menit. Full materi baru. Silakan dibeli di Hiburin 24 Agustus Ridwan Remin dan Rindra. Nanti setelah ini juga masih banyak tuh Hiburin yang orang banyak nunggu juga tuh ya. Banyak nanti ada Bintang Emon. Bintang Emon sama Leon Adriani. Sama lagi di set kan Popon Liguina. Iya. Popon Liguina. Lagi di set, lagi di. Nih gue sama Bata.
Iya. Tuh tungguin aja tuh kapan Itu jadi. penontonnya punggung-punggungan katanya. Enggak kan atas bawah ya. Iya benar, Iya, penonton atas atas bawah. bawah ya. Nonton Popon yang di atas. Iya. Secara budget lebih murah. Remin, thank you. Terima kasih. Terima kasih Ridwan Remin. Yeay.